Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menikmati hidup sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Atau dengan kata lain, nazulmati ila nur. Dalam bahasa Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah, yang menandai momen penting ketika fasa Ethiopia diambil. Abraha bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Makkah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh dengan pasukan Abraha dihujani batu yang dilempar bukan ababil. Demikian dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini juga diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Di tahun gajah itulah bayi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zulfa sebagai anak yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudaranya ibunya di Yazd. Selepas Aminah melahirkan, Abdul Muthalib amat gembira dengan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah serta memberinya nama Muhammad. Nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muthalib menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum Arab Makkah. Ketika diadakan kenduri penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, sebagaimana dituliskan Muhammad Husain Haikal dalam sejarah hidup Muhammad. Orang-orang Quraisy bertanya-tanya kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama-nama nenek moyang mereka. Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia Muhammad akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Muhammad SAW menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti hingga dijuluki Al-Amin atau orang terpercaya dalam memperoleh tempat khususnya di sejarah dunia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah mengundangkan api penganut Majusi, menandai kemunculan pemimpin pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi di Persia. Esoknya air danau sawah di Persia surut. Beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Muwidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW, menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini bahwa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah diriwayatkan terus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi susuannya.
Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Makkah ke Taif. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah dia juga tak berhenti-henti dilimpahi berkah selepas Muhammad berada di lingkungan mereka.